Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Sosial Emosional Anak Usia Dini, mata kuliah yang diampu oleh Ibu Ratnanila Puspitasari MPD. Perkenalkan, saya sendiri Dwi Nur Aini. Di sini saya dan teman-teman ingin membahas mengenai dasar-dasar perkembangan psikososial. Yang pertama yang akan saya bahas dalam bab ini adalah pengertian atau definisi dari perkembangan psikososial. Definisi dari perkembangan psikososial adalah proses penyesuaian psikologis dan sosial dalam perkembangan seseorang yang dimulai sejak lahir sampai dewasa atau berdasarkan 8 tahapan kematangan psikologis dan sosial emosional manusia seperti teori yang diungkapkan oleh Erik Erikson. Perkembangan psikososial berhubungan dengan perubahan-perubahan antara perasaan atau emosi seseorang dalam suatu kepribadian, serta perubahan dalam seseorang individu berhubungan dengan orang lain. Jadi, dari pengertian di atas, saya menarik kesimpulan bahwa definisi dari perkembangan psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi, motivasi, dan lingkungan sosial serta perkembangan pribadi manusia mengenai perubahan dalam bagaimana seseorang individu dapat berhubungan dengan orang lain. Yang kedua atau B adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan psikososial. Menurut ulasan dari Santrok, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial yang pertama adalah diri atau self, merupakan pemahaman anak terhadap diri sendiri tentang cara anak dalam menggambarkan diri mereka pada usia rentang 3-6 tahun. Yang kedua adalah berdasarkan gender. Kesadaran yang berkembang pada masa anak-anak awal bahwa seorang laki-laki atau perempuan. Yang ketiga adalah permainan, merupakan sebuah aktivitas anak yang menyenangkan bagi anak, dan bermain merupakan pekerjaan bagi seorang anak. Yang keempat adalah pengasuh, merupakan faktor yang terpenting dalam suatu keluarga yang mempunyai peranan penting dalam pembentukan perkembangan anak. Yang kelima adalah hubungan dengan anak lain, aktivitas dan perilaku anak akan melibatkan anak lain. Yang keenam adalah media elektronik atau televisi. Sekian pembahasan dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Penjelasan Mbak Dwi tadi. Di sini saya menjelaskan tentang cara mengembangkan psikososial anak usia dini. Nah, jadi Erikson menyebutkan masa kanak-kanak tengah sebagai masa industri. Pada masa ini, anak-anak mulai mengembangkan kepribadian seperti pembentukan konsep fisik, sosial, dan akademis. Keluarga sangat berperan penting dalam pembentukan dasar perkembangan emosional dan sosial anak. Adapun faktor lain yang dapat mempengaruhi ini adalah dari pengembangan psikososial dimulai dari dalam lingkungan keluarga, terus pengembangan sosial dalam lingkungan sekolah, dan peran lingkungan masyarakat. Nah, jadi yang pertama ini kan ada pengembangan psikososial dimulai dalam lingkungan keluarga. Jadi dalam keluarga ini merupakan tempat pertama anak dalam menerima segala hal pelajaran. Keluarga memiliki fungsi utama sebagai wahana untuk mendidik, mengasuh, dan mensosialisasikan anak, mengembangkan kemampuan anak, serta memberikan keputusan dan lingkungan yang sehat untuk mencapai keluarga yang sejahtera. Nah, adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan orang tua untuk mengembangkan psikososial yang sehat, seperti orang tua menjamin kebutuhan dasar secara layak dan memadai, orang tua menyediakan waktu khusus untuk berkomunikasi dan memberi kasih sayang yang tulus kepada anak, orang tua memberi dukungan sosial dan mendorong anak untuk melakukan aktivitasnya dengan berani tanpa merasa takut berbuat kesalahan. Selanjutnya, pengembangan psikososial dalam lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat yang bisa digunakan orang tua untuk memberikan pendidikan karakter dan pembentukan kepribadian bagi anak. Pemberian mata pelajaran pendidikan karakter, pendidikan akhlak, pendidikan moral sangat dibutuhkan anak untuk mempengaruhi kepribadiannya. Pendidikan yang didapat ketika anak dalam lingkungan sekolah juga bisa berpengaruh kepada pembentukan kepribadian anak. Selanjutnya, peran lingkungan masyarakat. Jadi, pendidikan karakter tidak hanya diberikan ketika anak dalam masa sekolah saja. Jadi, ketika di masyarakat,
Pendidik sekolah juga bisa bekerja sama dengan lingkungan sekitar untuk bisa menjadikan anak dalam membentukkan karakternya. Jadi masyarakat yang bisa mendukung dan membantu suksesnya program pendidikan karakter dapat membantu kepribadian anak dengan baik. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Selanjutnya, perkembangan psikososial anak usia dini. Perkembangan psikososial merupakan proses penyesuaian antara psikologi dan sosial. Perkembangan ini dimulai dari sejak bayi hingga dewasa berdasarkan beberapa tahapan. Periode awal prasekolah mulai saat anak menghadapi dunia baru dan tuntutan sosial yang lebih kompleks. Periode prasekolah antara 3-6 tahun. Mereka akan beradaptasi dan menyesuaikan diri dalam lingkungan sosial. Menurut Erik Erikson berpendapat bahwa pada usia jarak 3-6 tahun, anak sedang dalam tahapan perkembangan yang ketiga dari beberapa tahapan. Dalam proses perkembangan, anak mengalami masa-masa kritis di mana anak memerlukan stimulasi agar yang dimiliki oleh anak dapat berkembang. Menurut Erik Erikson juga pada usia 3 tahun pertama, 3 tahun pertama anak, perkembangan psikososial dalam ranah otonomi versus malu dan ragu. Kemudian pada usia 3-6 tahun merupakan masuk dalam ranah konflik psikososial yang dialami anak berdasarkan pada tahapan inisiatif versus perasaan berdosa. 3 aspek ego yang sering berhubungan menurut Erikson adalah: yang pertama, ego body, yang mengacu pada pengalaman tubuh atau fisik diri sendiri. Yang kedua, ego ideal, ialah gambaran bagaimana seharusnya diri sendiri. Yang ketiga, ego identity, ialah gambaran diri mengenai berbagai peran sosial. Perkembangan hidup manusia. Menurut Erikson, yang pertama ialah trust versus mistrust, di mana ini usia 0-1 tahun. Ialah dalam tahap ini bayi berusaha keras untuk mendapatkan kasih sayang ibunya, dan jika ini terpenuhi, maka selanjutnya anak akan mengembangkan asa atau hope. Yang kedua, autonomi versus shame. Usia 2-3 tahun. Pada tahap ini anak akan belajar mengontrol diri mereka, seperti latihan penggunaan toilet dan memilih pakaiannya sendiri. Yang ketiga, initiative versus build. Usia 3-6 tahun. Di periode ini, anak belajar bagaimana cara merencanakan dan melaksanakan tindakannya. Terus, perkembangan psikososial pada masa anak-anak usia 2-6 tahun. Di antaranya, yang pertama itu ada perkembangan emosi, yang kedua perkembangan sosial, yang ketiga perkembangan permainan, dan yang terakhir adalah perkembangan moral.